Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi di kuliah kedua makroekonomi UAS ya, atau kuliah ke-9. Sekarang kita akan membahas tentang kebijakan moneter ya dalam kerangka syariah ya. Ke depan mungkin kita akan lebih spesifik di sini tentang apa sih instrumen Islamic Monetary Economics ya. Eh, Kalian bisa baca sebenarnya buku di Umar Chakra. Di situ ada buku khusus yang terkait tentang uh, kebijakan moneter dalam kerangka syariah ya. Oke, kemarin kita sudah bahas bagaimana model ADAS ya, yang itu asalnya dari ISLM, dan juga bagaimana tujuan makroekonomi, dan salah satunya adalah tingkat harga ya dan output ya. Dan salah satu aspek kebijakan yang bisa untuk bisa mencapai tujuan makroekonomi adalah terkait kebijakan moneter ya. Oke, misalnya sekarang BI ketika situasi pandemik ini eh, memberi surat berharga nasional ya, atau surat berharga negara, itu baik yang konvensional maupun syariah. Kenapa? SBN ini bisa dibeli oleh BI dan uangnya bisa digunakan untuk membiayai defisit fiskal ya, karena instead of daripada kita membeli atau melakukan utang luar negeri, ya baik uang ini kita peroleh dari entitas-entitas domestik. Ya, itu salah satu kebijakan moneter ya. Nah, bagaimana dalam kerangka syariah, kita akan bahas frameworknya pada kuliah kali ini. Oke, ini outline dari kuliah kita kali ini. Kita akan membahas teori permintaan ya, uang ya, karena namanya moneter berarti kan objeknya itu adalah uang ya. Nah, uang karena ini merupakan suatu aset ya, suatu aset, berarti punya permintaan dan punya penawaran ya. Nah, bagaimana uang ini dalam kerangka yang Islami gitu ya. Karena kemarin kita bahas bahwa uang ini kan tidak boleh memiliki envelope money ya, sehingga bagaimana kerangka permintaan dan penawaran uang ini yang syariah compliant ya, syariah compliant. Nah, bagaimana kemudian akan kita bahas bagaimana manajemen moneter Islami. Lalu instrumen kebijakan moneter apa yang dapat kita lakukan untuk bisa melakukan kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah. Ya. Sebenarnya apa sih itu ilmu moneter ya, atau moneter economics ya? Ya, kalau kita bahas, saya sebenarnya dididik secara, ya, ekonomi moneter ini adalah course by subjek saya ya. Jadi satu saya di moneter, S2 juga Islamic Finance, dan S3 Global Economics. Nah, ekonomi moneter itu sebenarnya adalah eh, cabang ilmu makro ya, cabang ilmu makro ya. Jadi makro itu kan agregat ya, yang dipelajari adalah agregatnya ya, bukan pasar satu barang atau pasar satu komoditi ya, tetapi adalah agregat demand dan agregat supply-nya. Oke. Sistem moneter ini banyak mengalami perkembangan ya. Sistem keuangan ini bahkan yang paling banyak dijadikan bahan studi empiris atau historis dibandingkan cabang ilmu lain ya. Bahkan kita lihat aset keuangan itu jauh melampaui sektor real ya. Jadi Anda bayangkan coba sekarang profil GDP ya, profil atau output sektoral itu pasti terlihat bahwa di sektor finansial itu melebihi dari sektor-sektor real. Kenapa? Ya, kalau di sektor itu kan mungkin hanya underlying-nya, tapi kalau di finansial ini bisa di-create nilai-nilai tertentu sehingga bisa bermultiplier ya gitu ya. Apalagi di Amerika itu kalau kita lihat bahwa di US itu aset finansial itu bisa sampai
nilainya 9 kali lipat atau 90% nilainya bisa berapa kali lipat ya, bahkan bisa katanya 9 kali lipat dari aset sektor real gitu ya. Nah, perlu juga kita lihat bahwa di zaman Rasul mata uang ini menggunakan dinar, dirham ya, dan fulus ya. Dinar ini mata uang emas, dirham itu mata uang perak, fulus ini dari tembaga ya. Dan ini nilainya ini memang lebih tinggi dinar ya. Dinar dirham itu lebih tinggi daripada fulus ya. Ini yang kita adopsi namanya fulus, itu kan bahasa Indonesia juga ya. Nah, rasionya seperti apa? Rasio dinar dirham misalnya 1:10, walaupun fluktuatif ya. Dan ini semakin rasionya semakin mengecil. Ya, di Bani Umayyah ini 1:12. Di Bani Abbasiyah 1:15. Nah, sampai Bani Mamluk itu 1:50. Jadi rasio emas perak ini atau dinar dirham ini mengalami fluktuasi juga. Jadi ada exchange rate di antara komoditi money ini ya. Nah, instabilitas mata uang atau nilai tukar ini kemudian menyebabkan fenomena ya ini apa yang disebut Grisham Law ya. Bad coins to drive out good coins out of circulations ya. Ya, artinya apa? Uang logam fulus atau tembaga ini malah mendesak keberadaan dinar dirham keluar ya. Karena apa ya? Kita tahu kalau di satu barang itu di satu pasar ya, kalau terlalu banyak yang yang nilainya lebih rendah, maka yang bagus itu malah disimpan ya, atau dalam ini tidak beredar. Ya, inilah ide dasar dari Grisham Law, akan kita bahas nanti ya. Oke. Baik. Ini evolusi mata uang ya. Pertama kali mata uang itu belum ada, hanya pertukaran antar barang ya dan jasa. Kemudian diadakanlah satu mata uang ya, mana ini berasal dari logam ya, terutama logam mulia atau logam yang dianggap berharga. Kemudian setelah itu setelah logam dianggap tidak efisien untuk saling dipertukarkan atau dibawa kemana-mana misalnya ya, dianggap ya sudah sekarang cukup logamnya disimpan di bank sentral, ini namanya gold. Lalu setiap statement dari kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral ini disimpan dalam bentuk emas di bank sentral ya. Makanya kalau kita tahu aspek sejarah misalnya, yang disebut dolar itu berasal dari kata thaler. Thaler itu adalah satu tambang emas. Atau pound sterling. Pound sterling ini kan sebenarnya ada padanan emasnya dulu. Ya. Emasnya sendiri bukan alat tukar, tapi yang resmi ya. Namun otoritas moneter menjadikannya sebagai parameter untuk perdagangan internasional ya. Nah itu masih gold standard. To some extent beberapa persentase dari mata uang itu, bahkan ada yang seluruhnya ini menggunakan konversi dari gold standard itu. Selanjutnya ini namanya the gold exchange standard. Ini kalau kita lihat dalam sejarah ini Bretton Woods system. Sudah tidak ada lagi. Semua mata uang tidak perlu menurut Bretton Woods ini dijadikan atau distandar oleh emas. Cukup US dollar saja ya yang di backup emas, dan kemudian US dollar ini konsekuensinya harus menjadi international reserve currency. Jadi ini adalah sejarah setelah perang dunia kedua ya, sebelum berakhir tahun 1944, di mana Amerika itu ingin menancapkan dominasinya, menjadikan dolar sebagai international reserve currency, dan dolar ini di backup oleh emas. Coba Anda lihat sejarahnya ya. Nah, kemudian Bretton Woods sistem sendiri pun collapse ya. Maksudnya
akhirnya Amerika dengan sepihak membatalkan Bretton Woods System ini, tetapi dolarnya masih tetap menjadi international reserve currency. Reserve currency ini digunakan untuk medium of trade ya, sebagai media perdagangan dan juga sebagai media penyimpan ya, menyimpan nilai ya. Kalau kita dalam perdagangan biasanya kan dikonversi dalam bentuk dolar. Jadi Amerika itu sebenarnya dengan menjadikan dolar ini sebagai international reserve currency, mereka itu bisa mengekspor inflasi ya, bisa mengekspor inflasi. Jadi apa? Seniorage di Amerika kan, kalau seniorage ya mencetak uang kan konsekuensinya kan inflasi di Amerika, tetapi di US ya, kalau US ini mempunyai benefit, inflasi di Amerika itu bisa ditransfer ke negara-negara yang lain ya, ke semua negara bahkan ya. Makanya kebijakan The Fed ya, Bank Sentral Amerika itu pasti sangat dilihat ya, dikonsider sebagai satu kebijakan dunia ya. Ya begitulah tatanan dunia ya. Nah kemudian setelah Bretton Woods System ini itu sudah tidak berlaku, nah kemudian lahirlah fiat money. Fiat money ini semua mata uang keberadaannya sudah tidak di backup lagi ya rata-rata oleh emas. Ini hanya sebagai kewajiban bank sentral saja untuk menjaga nilainya. Ya, termasuk dolar sendiri sekarang sudah tidak di backup lagi oleh emas. Ada beberapa mata uang yang di backup to some extent, misalnya Swiss franc ya, beberapa persen saja oleh emas. Tapi ini hanya sebagai sebagai salah satu cara bank sentral yang bersangkutan untuk menjaga nilai dari mata uang tersebut ya, tetapi ini tidak secara internasional berlaku. Oke. Nah ini Bretton Woods ya, bisa Anda baca ini kan tahun 44 ya, Amerika Serikat itu dengan ya karena sebagai pemenang perang gitu ya, di satu hotel di Washington ya, ada 44 negara di sini. Nah, ini membentuk Bretton Woods ya sistem ya, di mana ini itu sampai ya inilah membentuk World Bank ya, lalu men-shut dolar itu 35 $35 itu sebagai 1 ounce ya dari dolar ya. Dan kemudian assign Amerika ya, dolar Amerika sebagai backbone of international exchange ya. Ya, tetapi akhirnya ini pun kan tidak berlangsung lama ya, karena gold standarnya sudah tidak ada, tetapi US dollarnya yang masih menjadi international exchange dan international reserve currency. Oke, sejarah ya. Nah, sekarang kan yang ada kan adalah uang fidusia ya, atau fiat money atau credit money, apapun namanya ya. Nah, ada pertanyaan, apakah uang fidusia ini dalam ekonomi Islam diperbolehkan? Adakah mekanisme demi tercapainya stabilitas nilai tukar dengan menghilangkan suku bunga dengan instrumen nominal lainnya? Tentu saja ya. Nah, ternyata coba kalau Anda baca sejarah ya, bahwa ternyata jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak spesifik ada keharusan untuk menggunakan dinar atau emas atau dirham sebagai standar nilai tukar. Jadi apapun menurut gue itu silakan menggunakan apapun untuk bisa menjadi mata uang. Ya, dinar sendiri sebenarnya kan bukan ini orisinal ya oleh orang Arab, atau di zaman Rasul itu bukan mata uang Arab, tapi ini kan sebenarnya mata uang dari Romawi ya, dinarius ya. Karena saat itu imperiumnya kan imperium Romawi itu ya. Nah, tetapi kemudian diadopsi oleh Rasulullah ini menggunakan mata uang dinar dan dirham. Oke ya. Lalu bahkan ini pun dikemukakan oleh banyak fuqaha seperti Imam Ahmad bin Hambal ya, dia salah satu pendiri mazhab juga Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah ya. Nah, dengan catatan walaupun mereka itu membolehkan uang fidusia ya, tetapi penggunaan uang fidusia ini harus dijaga nilainya ya, harus dijaga nilainya ya.
Tapi konsekuensinya karena ini uang fidusia dari sisi intrinsiknya tidak bernilai, sebenarnya ini akan menghilangkan peredaran uang dinar ya, makanya sekarang itu tidak ada lagi dinar ya, tidak ada lagi mata uang atau emas atau perak itu dijadikan sebagai medium of exchange ya. Ada sih mata uang dinar di Irak, tapi itu bukan mata uang mata uang dinar emas ya, tapi itu hanya namanya saja dinar ya. Ya. Oke. Bahkan sejarah pun ini mencatat bahwa Umar bin Khattab pun pernah memperkenalkan uang dari kulit binatang. Jadi menurut ajaran Islam sebenarnya apapun tidak ada landas tidak ada secara sejarah ya, silahkan apapun menggunakan medium apa sebagai uang itu yang dianggap itu sebagai sesuatu hal yang berharga atau diterima. Dalam hal ini yang berharga atau diterima ini tentu saja dalam konsep Islam ya tidak dimasalahkan. Misalnya ketika bank sentral mengeluarkan satu statement ya, inilah uang dan kita harus terima itu uang rupiah ya harus terima. Tetapi sekali bank sentral itu mengeluarkan mata uang rupiah, itu adalah haknya bank sentral ya, karena by law ya, secara hukum. Tetapi ini adalah kewajiban sekaligus kewajiban bank sentral untuk menjaga nilainya. Ya, menjaga nilainya. Dengan apa? Tentu saja ada backup ekonomi yang lain. Ya, kalau misalnya kalau yang menjaga nilai mata uang rupiah apa? Yang menjaga nilai mata uang rupiah adalah ya berarti trade balance kita ya, atau balance of payment kita. Itulah yang menjaga nilai rupiah. Atau negara misalnya Arab Saudi. Arab Saudi apa yang menjaga nilai real itu? Di zaman tahun 70-an, 60-an itu satu Coca-Cola atau Pepsi tetap satu real. Sekarang pun masih satu real. Ya, ternyata kan yang menjaga nilainya itu dalam tanda petik emas hitam. Apa emas hitam? Itu kan mirip dengan gold standar ya. Emas itu apa? Emas itu adalah minyak bumi karena mereka berlimpah minyak bumi. Nah Indonesia untuk kasus silakan menggunakan mata uang rupiah, tetapi hati-hati kalau Anda sebagai gubernur bank sentral ya, sebagai otoritas moneter, ini hak Anda untuk men-state ini adalah uang rupiah, tapi kewajiban Anda untuk menjaga nilainya. Ini sepaham dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali membolehkan mata uang yang tidak dikaitkan dengan emas dan perak selama pemerintah menjaga nilainya. Ya, selama pemerintah menjaga nilainya. Pertanyaannya selanjutnya adalah siapa yang berhak mengeluarkan uang fidusia dan bagaimana menjaga stabilitas nilai uang tersebut dalam sistem keuangan tanpa bunga. Nah, ini akan menjadi masalah. Siapa yang berhak? Tentu saja otoritas moneter atau pemerintah yang sah. Nah, pemerintah ini dulu namanya masih pemerintah ya. Pemerintah itu masih antara kebijakan fiskal dan moneter sama. Ya. Nah, sekarang Bank Indonesia itu sudah independen ya. Artinya pemegang kebijakan fiskal adalah pemerintah ya, atau Kementerian Keuangan dalam hal ini, sedangkan kebijakan moneter adalah otoritas bank sentral ya. Kenapa harus berbeda? Nah, kalau sama nanti kan bahaya seperti ini kasus di Zimbabwe. Zimbabwe itu bank sentralnya tidak prudent ya, dan ini bersatu dengan kebijakan fiskalnya. Kalau pemerintah ingin merasa ini proyek pembangunan cetak uang dan seterusnya. Zaman dulu belum ada ya independensi bank sentral itu belum terjadi sehingga uang itu terus dicetak sehingga nilainya terus turun ya. Jadi independensi bank sentral itu penting ya. Nah, menurut Al-Ghazali, pemerintah itu harus menyatakan uang fidusia itu tersebut merupakan mata uang yang sah dan mereka itu harus wajib menjaga nilainya. Ya, menurut Al-Quran, uang adalah jaminan keadilan melalui fungsinya sebagai alat tukar, alat ukur dan alat penyimpan daya beli. Silahkan coba bisa dilihat ayat-ayatnya ya. Quran surat 6 ayat 152, surat 7 ayat 85, 11 ayat 85, 17 35, 26 ayat 181 ya. Kenapa?
instabilitas mata uang akan mengakibatkan instabilitas ekonomi atau keadilan ekonomi. Stabilitas harga berarti terjaminnya keadilan uang. Ini ternyata banyak keadilan-keadilan itu yang prerequisite ya, dalam artian dalam dalam keuangan ini. Jadi pencurian itu bisa terjadi secara intrinsik, secara implisit. Kenapa? Ya Anda tahu bahwa inflasi itu adalah pencuri yang tersembunyi ya, hidden theft gitu ya. Karena apa? Anda pegang uang 1.000 sekarang, itu mungkin tahun depan akan berbeda nilainya, atau 3 tahun lagi, 5 tahun lagi berbeda. Itu kan dalam tanda petik sama saja dengan dicuri ya, dicuri. Nah itulah makanya pentingnya stabilitas mata uang ini untuk bisa menjadikan ekonomi itu lebih adil ya. Semakin stabil satu mata uang itu semakin baik ya bagi perekonomian, karena ketidakstabilan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan, betul nggak? Oke. Nah, permintaan, nah ini sekarang berarti adalah penting untuk kita bisa melihat apa itu supply dan demand uang, ya. Kita tahu sekarang kembali ke tujuan kuliah kali ini adalah bagaimana permintaan uang dan bagaimana kebutuhan manusia. Nah, kita flashback. Kebutuhan manusia itu ada kebutuhan yang sifatnya mendesak dan perlu, ya. Ada juga kebutuhan yang tidak perlu atau kurang bermanfaat, ya. Di tengah-tengahnya tentu saja ada ya, ada yang perlu tapi tidak mendesak, ada yang yang setiap mendesak biasanya perlu ya. Ada yang perlu tapi tidak mendesak juga, ada tengah-tengah di antara kedua ini, ya. Oke. Nah, yang perlu dan mendesak ini adalah komponen permintaan uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi dan kegiatan produktif. Yang tidak perlu atau kurang bermanfaat adalah konsumsi berlebihan atau conspicuous consumption, investasi yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan kualitas ekonomi, dan investasi spekulatif. Nah, upaya atau regulasi untuk menjaga suku bunga sebagai instrumen pengendalian uang justru mengakibatkan penggunaan sumber daya untuk keperluan tidak produktif atau tidak berkualitas secara ekonomi. Ya, artian hati-hati memainkan suku bunga sebagai instrumen pengendalian permintaan uang. Kita tahu di kuliah kemarin interest rate adalah sebenarnya itu tidak bisa kita serta mainkan ya. Kita naikkan suku bunga misalnya untuk menyerap likuiditas, turunkan suku bunga. Sebenarnya itu hal yang harus hati-hati kita keluarkan kebijakannya. Nah, misalnya itu sebenarnya seperti apa? Ya modal lomba sharing ya, sebenarnya itu kan adalah pasar ya, nilai pasar antara sahibul mal ya dengan mudharib, dengan bisnis operator ya. Antara sahibul mal dengan bisnis operator bernegosiasi dan lahirlah misalnya 60-40. 64% buat bisnis operator, 40% buat pemilik dana. Nah, ini kemudian diakumulasi dan diagregasi semuanya sehingga lahirlah mudharabah sharing secara nasional. Misalnya kan seperti itu, ya. Jadi interest rate itu sebenarnya, atau dalam ini mudharabah sharing itu adalah nilai pasar yang berlaku antara ekonomi, bukan signed langsung oleh bank sentral secara tidak prudent ya. Ya bank sentral menetapkan tentu saja mudharabah sharing rate-nya berapa gitu, tapi ini harus dipertimbangkan aspek-aspek keekonomiannya yang ini harus merefleksikan ekonomi. Kita tahu bahwa menurut Imam Al-Ghazali bahwa uang itu adalah cermin ya. Uang itu adalah cermin. Nah, dalam artian uang atau mudharabah sharing rate dalam Islam itu adalah cermin daripada apa yang terjadi di sektor realnya. Ya, bukan assign langsung. Ini kita perlu uang sehingga kita tarik uang ini dengan misalnya dengan mempermainkan suku bunga dan seterusnya. Itu ya. Jadi ini hati-hati sekali untuk menentukan suku bunga ini. Nah, secara konvensional bahwa suku bunga dan permintaan uang ini bahwa dengan regulasi
mempermainkan suku bunga untuk mengendalikan permintaan uang justru mengakibatkan penggunaan sumber atau penyalahgunaan sumber daya finansial untuk tujuan yang tidak produktif dan demi pemenuhan kebutuhan yang tidak perlu atau kurang perlu. Investasi yang kurang produktif akan ini akan menyebabkan inefisiensi ekonomi. Coba Anda bayangkan kalau misalnya masyarakat itu lari atau berkejar investasi itu ke investasi portofolio, ya, masuk ke suku bunga atau ke aset-aset finansial yang tidak ada tidak relevan dengan sektor publik, maka kan investasi ini yang mestinya investasi mereka yang mestinya dilahirkan ke sektorial atau dialirkan ke sektorial malah disimpannya di instrumen-instrumen keuangan yang tidak ada relevansinya dengan sektorial. Coba misalnya begini ya. Misalnya begini, sekarang BPD misalnya atau bank-bank gitu ya di intermediasi perbankan memiliki sumber dana titipan dari nasabah namanya DPK itu ya, dana pihak ketiga. Nah, DPK ini secara fungsi intermediasi perbankan ini adalah sebenarnya harus masuk ke sektor finansial, sektor real kan, karena dialirkan lagi melalui financing pembiayaan di sektor real. Namun pada kenyataannya, misalnya DPK ini tidak lari ke sektor real karena apa? Bagi perbankan, bagi ini dianggap terlalu berisiko, atau ini kan bagi mereka sebetulnya opportunity cost. Opportunity cost apa? Saya bagi perbankan ya. Saya daripada memberikan atau mengalirkan ini untuk sektor real yang harus berisiko, khususnya lebih baik saya simpan misalnya di SBI atau SWBI, lebih baik saya simpan di aset-aset finansial yang ini suku bunganya tinggi atau ini hasilnya terlalu tinggi, sehingga uang itu hanya larinya ke sektor finansial, larinya ke sektor-sektor yang tidak produktif, yang kurang berkualitas dari sisi penyerapan tenaga kerja, ya, penyerapan tenaga kerja. Inilah disebut dari sisi perbankan ini inefisiensi perbankan. Fungsi intermediasi perbankan yang tadinya itu mengumpulkan dana masyarakat lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat lagi untuk investasi, ya, untuk investasi real yang melahirkan penyerapan tenaga kerja, yang melahirkan output, ini tidak terjadi. Ya, jadi ini mempermainkan suku bunga ini hati-hati juga ya, sehingga kita makanya di negara maju itu karena ekonominya efisien, suku bunga itu rendah sekali ya. Suku bunga itu rendah sekali. Ya, atau bahkan di beberapa negara lain itu zero interest rate, gitu ya. Nah, oke. Ajaran ekonomi Islam menekankan 3 variabel penting tersebut untuk manajemen permintaan uang ya. Sebagai berikut. 1, nilai moral. 2, institusi sosial ekonomi politik dan mekanisme penentuan harga, dan yang ketiga adalah tingkat keuntungan real sebagai pengganti bunga yang gagal mengontrol dana pinjaman atau money demand. Nah, makanya diperkenalkan ini dia tingkat keuntungan real ya. Nah, ini harus ada underlying transaction-nya, harus ada underlying investment-nya di sektor real ya. Nah, permintaan uang menurut teori konvensional hakikatnya merupakan teori tentang alokasi sumber daya ekonomi yang bersifat terbatas. Uang itu dianggap terbatas ya, di mana seseorang yang memegang uang cash dihadapkan pada keuntungan untung atau rugi. Ya, untungnya ada tentu saja ia dapat mendapatkan likuiditas, namun kehilangan peluang untuk memperoleh nilai lebih uang, itu value added of money. Sehingga menurut teori konvensional, suku bunga ini diasumsikan sebagai dalam tanda petik biaya untuk digunakan untuk menjelaskan perilaku individu dalam memegang atau mengelola nilai uangnya. Ya, sehingga lahirlah ada teori permintaan uang. Ya, teori permintaan uang itu bisa teori klasik,
Ada teori Keynesian, ada teori permintaan uang. Nah, ini sebagai ya sebenarnya bukan alternatif ya, karena ini sudah lahir sebelumnya. Teori permintaan uang Islam. Ya kan kita bahas ketiga hal ini. Nah, menurut teori permintaan uang klasik, ya ini kan Irving Fisher ya. Irving Fisher itu sebenarnya ini T ini kan ini ekuivalen ya, ekuivalen MV ya adalah fungsi dari adalah sejalan dengan PT ya. M ini adalah money ya, uang yang beredar. V adalah velocity atau kecepatan perputaran uang. P adalah tingkat harga dan T adalah transaksi. T ini dari mana sebenarnya? T ini asalnya dari transaksi yang harus terjadi dalam ekonomi itu ya. Nah, kemudian karena ini susah untuk diukur ya, maka T ini susah diukur, maka T ini kemudian diproksikan sebagai income ya atau output. Makanya sebenarnya MV sama dengan PT VY gitu ya. Ya. PY atau PO atau outputnya, kalau output real berarti PO atau PY, tapi kalau ini output nominal ya, Y itu kan output nominal, jadi PY itu PO itu adalah output nominal ya, atau namanya Y ya, atau bolehlah kita sebut misalnya ini PY real ya, PY output nominal atau PO gitu ya, jadi apapun ya. Jadi GDP berarti GDP nominal adalah M kali V ya. GDP nominal adalah M kali V. MV sama dengan GDP nominal gitu ya. Oke. Nah, menurut teori permintaan Irving Fisher ini, bahwa keberadaan uang pada hakikatnya adalah flow concept ya. Tidak dipengaruhi oleh suku bunga, melainkan oleh velocity-nya. Di sini ada nggak komponen suku bunga? Tidak ada kan? Ini sebenarnya hanya velocity-nya. Jadi berapa sih uang yang diperlukan? Tentu saja cari saja, berarti M sama dengan ya VO per V gitu ya. VO per V gitu ya. Nah, itu menurut uang klasik ini tidak ada determine suku bunga di sini. Nah, menurut Cambridge approach ya. Nah, ini pengembangan dari permintaan uang klasik ini, bahwa M itu adalah sama dengan KPO ya. Jadi K ini adalah 1 per V ya, 1 per V, di mana K ini adalah ya, K ini adalah apa? K ini adalah keinginan seseorang untuk menyimpan sebagian kekayaannya. Ya, karena uang itu dianggap sebagai salah satu cara menyimpan kekayaan atau stock konsep ya. Ya, inilah berarti hasilnya bahwa money demand itu adalah KY ya, KY. Y itu adalah PO ya, KY. Atau money demand adalah KPO gitu ya. Nah, inilah money demand sederhana ya dalam konsep klasik, permintaan uang klasik. Nah, bagaimana menurut Keynes? Menurut Keynes, individual choice ini kemudian dijabarkan oleh Keynes ini ya. Menurut Keynes, keinginan seseorang mengatur uang atau asetnya, atau dalam ini berarti kan money demand gitu ya. Ini dipengaruhi 3 hal. 1, money demand untuk transaksi. Berarti kan apa transaksi? Kalau transaksi kan tadi T itu adalah proksinya Y ya. Semakin banyak income kita, tentu saja akan banyak ada transaksi kita kan? Enggak? Karena kita bertransaksi tentu saja diawali dari income ya. Jadi money demand karena motif transaksi di sini adalah fungsi dari Y. Kedua, money demand untuk berjaga-jaga ya. Berarti ini kan money demand precautionary. Ternyata sama juga ya. Karena ini kan proksinya Y juga, output juga ya. Nah, yang ketiga menurut Keynes adalah money demand untuk spekulasi. Nah, ini
Nah, ini dari mana spekulasi? Nah, menurut Keynes ini berasal dari suku bunga. Karena suku bunga itu apa? Biaya imbangan memegang uang. Semakin tinggi suku bunga, maka money demand akan semakin rendah. Balik lagi ke kemarin ya. Money demand akan rendah. Karena apa? Orang akan menyimpan uangnya di aset-aset finansial, ya, sehingga permintaan uang akan menurun, ya. Nah, bagaimana untuk transaksi? Ya semakin banyak. Nah, sekarang cash is the king, ya. Ketika situasi pandemik ini, orang itu cenderung ingin menyimpan uang itu dalam bentuk cash atau yang mudah dicairkan, misalnya di tabungan, misalnya ya. Tidak untuk investasi yang sifatnya yang susah dicairkan, gitu ya. Sehingga money demand dengan Y itu positif hubungannya, ya. Ini positif, dan I adalah negatif. Jadi kita bisa jabarkan di sini bahwa dari 3 motif mata uang untuk transaksi, untuk berjaga-jaga spekulasi, ada 2 implikasinya. Implikasinya adalah transaksi dan berjaga-jaga motifnya itu dikonversi dalam Y, dan itu hubungannya positif dengan money demand. Nah, sedangkan untuk money demand untuk motif spekulasi menurut Keynesian ini diwakili oleh I atau interest rate, di mana hubungannya adalah negatif dengan money demand, ya. Sehingga menurut money demand, ya, nih ya, MD ini atau fungsi per P itu adalah fungsi dari Y dan R, ya. Jadi MD per P itu adalah permintaan saldo real, ya. Nah, menurut nah ini kemudian dijabarkan, ya. Dijabarkan ketika ya kan P-nya bisa masuk ke sini, ya. Ini dijabarkan KY plus sigma RW itu, ya, per P kali P. Jadi ke sini, ya. Ini dari mana KY? KY itu kan ini, ya. Nah, R ini adalah tingkat-tingkat harga, ya. Baik harga upah gitu, ya. Ini masuk ke sigma, ya. Yang ini fungsi dari R dan dikali W, ya. Menurut Keynes dalam jangka pendek kan tingkat-tingkat harga di sini, ya. Dari harga input, harga output itu konstan, ya, dianggapnya. W, ya, wages dan P itu dianggap konstan. Sehingga menurut Keynes money demand adalah fungsi dari KY plus sigma R, ya. Ya, sigma R. Sigma atau lambda, ini lambda, ya. Lambda R, ya. Di mana lambda ini adalah fungsi dari R, ya, atau dipengaruhi oleh suku bunga. Sehingga menurut teori Keynes, money demand ini berbanding lurus dengan real income, dengan Y, ya, positif. Dan berbanding terbalik dengan R. Ya, inilah. Makanya lahir misalnya liquidity reference itu, ya, LM. Kurva LM itu kan LR, ya. Ini dipengaruhi oleh Y dan R, ya. Oke. Nah, inilah fungsi dari secara grafik, ya, money demand secara Keynesian, ya. Ya, bahwa money demand itu adalah fungsi dari R juga, ya, hubungannya negatif, ya. Negatif. Dan ini ada spekulatif demand di sini, ya. Ada spekulatif demand di mana semakin tinggi R atau semakin rendah R maka semakin tinggi money demand, dan sebaliknya semakin tinggi R maka semakin rendah money demand, ya. Oke. Nah, ini menurut Keynesian, ya, bahwa motif uang itu dipengaruhi oleh motif transaksi, ya. Dan ini adalah Y, ya. Dan juga dipengaruhi oleh motif precautionary, ini juga Y juga, ya, sebenarnya tadi. Dan motif ini Y juga, ya. Y sini, ya. Ini Y juga, ya. Dan motif spekulasi. Spekulasi di mana? Ada di commodity market, ada di stock market, ada financial and forex market, ya. Kalau
Kalau transaksi tentu saja C untuk konsumsi, untuk investasi, untuk ekspor dan untuk import ya. Nah, ini kalau untuk C tentu saja ada hubungannya tentang terkait barang dan jasa. Even ketika untuk transaksi pun di sini ada halnya yang tidak apa? Tidak terlalu urgent ya, dororiyat gitu ya. Di sini ada yang untuk luxury atau untuk wasteful spending ya. Even untuk transaksi pun ini hati-hati manajemen tuh ya. Jadi tidak semuanya bagus juga secara syariat atau makosidus syariatnya gitu ya. Apalagi untuk motif spekulasi ya. Untuk spekulasi, dan ini nanti akan kita bahas di sesi berikutnya, bahwa ini sangat sangat tidak relevan sekali dalam ekonomi Islam itu ya. Karena bentuk-bentuk spekulatif dalam permintaan uang ini akan menyebabkan instabilitas ekonomi ya. Ya bukan stock marketnya yang haram atau commodity marketnya haram, bukan, tapi biasanya motif spekulasi ini terjadi di stock market. Kita boleh tanam saham yang secara syariah kan, kita tanam saham, investasi di saham, nanti dividennya nanti akan kita raih gitu ya, juga capital gain-nya. Tetapi yang itu yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan kan adalah spekulatifnya. Kita mempermainkan jadi trader saham, dia saham kita goreng dulu sahamnya, itu yang tidak boleh secara syariat. Makanya ada guidance itu bagaimana transaksi saham secara syariat yang ini sangat yang ini sangat DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI sudah mengeluarkan fatwanya. Inilah guidance yang bisa diperbolehkan secara syariat. Ya. Nah, bagaimana mazhab manajemen Islam ini, sebenarnya ini gambaran, nanti di kuliah selanjutnya kalian akan saya ulas lebih detail lagi. Nah, dalam Islam ini hanya ada dua motif memegang uang, yakni motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Ya, tadi sebut berarti sebelah kiri. Motif spekulasi tidak diperbolehkan dalam kerangka sistem moneter Islami. Ya. Dan beberapa pandangan atau mazhab dalam analisa manajemen Islam itu ada tiga ya, mazhab iktisoduna, mazhab mainstream, dan mazhab ketiga atau mazhab alternatif. Nah, ini akan dibahas pada sesi berikutnya. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komentar di YouTube, bisa juga di forum ya. Dan kalau ada misalnya ingin langsung live, bisa kalian invite saya di jam tertentu ya, di live streaming. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.